Lalu bursa kerja khusus itu adanya di mana? Dari kedua pelaksana penempatan tenaga kerja itu sendiri. Apakah di instansi pemerintah atau di lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, BKK itu sebenarnya adalah berdasarkan MOU atau nota kesepahaman yang sudah dilakukan oleh dulu namanya itu Departemen Pendidikan dan Departemen Tenaga Kerja pada tahun 1993. Lalu berlanjut terus-menerus diperbaharui, ditingkatkan terus. Sebenarnya maksud mereka membuat itu adalah untuk membangun dan mengembangkan pelayanan antar kerja di sekolah, pendidikan tinggi dan di lembaga pelatihan kerja ke dalam dunia industri. Mengapa demikian? Karena output daripada sekolah, pendidikan tinggi dan lembaga adalah bagaimana tenaga kerja itu, hasil-hasil didikan itu atau hasil pelatihan itu bisa terterima di pasar kerja. Lalu apakah bursa kerja itu sendiri? Bursa kerja itu sendiri adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja. Jadi tempat pelayanan, di mana di dalam pelayanan tersebut adalah untuk penempatan tenaga kerja, bukan pelayanan-pelayanan yang lain, yaitu untuk penempatan tenaga kerja. Lalu definisi dari pelayanan kerja itu apa sih gitu loh? Di dalam undang-undang atau di dalam Permenaker itu jelas disebutkan pelayanan penempatan kerja itu adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, atau kita sering dengar pemberi kerja itu dengan perusahaan atau pengusaha, sehingga tenaga kerja itu dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan pemberi kerja juga dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalah arti daripada pelayanan penempatan tenaga kerja. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan dalam undang-undang, lalu di mana sih ada BKK itu? Ternyata BKK itu turunan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jadi dari instansi pemerintah inilah lalu diturunkan membagikan sedikit kewenangannya dalam bidang ketenagakerjaan, dalam bidang penempatan tenaga kerja. Yaitu itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja. Lalu di dalam Permenaker 39 tahun 2016 itulah jelas disebutkan bahwa BKK itu sebagai pelaksana penempatan, Bapak Ibu bisa membacanya di dalam pasal 31, yaitu selain penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta berbadan hukum, pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan di bursa kerja khusus. Inilah Bapak Ibu yang memperkuat Bapak Ibu bisa melakukan penempatan tenaga kerja di satuan pendidikan, yaitu dari pasal 31 ini. Jadi BKK itu boleh dibentuk di satuan pendidikan. Lebih rigidnya lagi, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui, lalu apa sih LPTKS ini, lembaga berbadan hukum ini? Ini adalah berbadan hukum, yaitu bursa kerja swasta. Kami menyebutnya bursa kerja swasta. Kalau kita pemerintah tadi yang tadi disampaikan, instansi pemerintah itu adalah pemerintah itu sendiri, yaitu bursa kerja pemerintah, di mana Bapak Ibu atau tenaga kerja yang membutuhkan lowongan pekerjaan atau membutuhkan peningkatan skill itu bisa mencari lowongan pekerjaan atau mencari penambahan skill itu di bursa kerja online yang ada di Dinas Ketenagakerjaan maupun di kios 3-in-1 yang berada di BLK di Indonesia ini. Tapi yang jelas tidak mungkin tidak semua BLK sudah memiliki kios 3-in-1, tapi Bapak Ibu bisa mengunjungi kios 3-in-1 yang berada di Balai Latihan Kerja maupun di Balai Besar Latihan Kerja yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu bursa kerja swasta itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu sekalian, yaitu lembaga penempatan tenaga kerja swasta itu sendiri, lalu ada juga job portal, ada juga P3MI, lalu ada juga lembaga penyalur pekerja rumah tangga.
yaitu ini semua ada aturannya sendiri dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2020, maka telah ada terbit untuk bursa kerja swasta itu semakin dipertegas lagi perizinannya itu melalui OSS yang dikeluarkan oleh Kementerian Penanaman Modal. Maaf. Lalu bursa kerja khusus itu sendiri berada di satuan pendidikan. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa bursa kerja khusus itu adalah sebagian kewenangan pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan, maka bursa kerja khusus itu bisa didirikan di SLTA, di SMK, madrasah aliyah, maupun di perguruan tinggi, baik itu universitas maupun akademi, serta lembaga pelatihan kerja. Ini Bapak Ibu bisa melihat saat ini ada terdata 1.477 LPKS, lalu 270 BLKP, yaitu Bursa Latihan Kerja Pemerintah, serta ada 1.608 balai latihan kerja komunitas yang saat ini sedang kita coba sosialisasikan agar mereka bisa membentuk BKK di tempat mereka sendiri, sehingga hasil pelatihan mereka yang ada di lembaga pelatihan kerja bisa ditempatkan di perusahaan-perusahaan. Bapak Ibu sekalian, dasar hukum daripada bursa kerja khusus itu sebagaimana tadi telah disampaikan, yaitu Undang-Undang Nomor 13, lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, lalu ada tadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja, serta yang terakhir adalah nota kesepahaman antara Kemenaker, Kemendikbud, dan Kemenristekdikti, yang pada tahun 2016 itu ada namanya Kemenristekdikti, namun pada tahun 2019 lebur menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali. Hal ini bisa kita lihat di pada tahun 2019 adanya turunan dari nota kesepahaman kepada perjanjian kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana itu adalah berisi tentang penyelenggaraan bursa kerja khusus pada satuan pendidikan menengah dan tinggi. Ini semakin dipertegas di dalam PKS apa saja yang harus Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Pendidikan lakukan di dalam penyelenggaraan bursa kerja khusus itu sendiri. Lalu apa sih bursa kerja khusus itu sendiri? Di dalam Permenaker 39 ayat pada pasal 1 angka 17 jelas didefinisikan bursa kerja khusus itu sendiri adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan alumninya. Jadi yang difasilitasi adalah penempatan alumninya. Kalau pemerintah tidak melakukan penempatan tidak pada alumninya, tapi pada semua tenaga kerja yang ada di Indonesia. Tetapi bursa kerja khusus itu lebih khusus, yaitu hanya memfasilitasi penempatan tenaga kerja pada alumninya saja. Ini adalah Bapak Ibu jika membaca Permenaker 39 tahun 2016, saya bisa mengambil sedikit rangkumannya agar memudahkan Bapak Ibu memahami regulasi maupun fungsi-fungsi daripada bursa kerja khusus itu. Bagaimana sih kelembagaan bursa kerja khusus itu? Bursa kerja khusus itu dibentuk melalui SK Kepala Satuan atau Kepala Sekolah maupun mungkin rektor kalau di perguruan tinggi, pada institusi pendidikan menengah, tinggi, dan di LPK atau LKP. Lalu harus membentuk BKK itu. Setelah dibentuk BKK, dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan tanda daftar. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membentuk BKK pun, jika tidak didaftarkan tanda daftarnya kepada Dinas Ketenagakerjaan di kabupaten kota, maka BKK tersebut belum memiliki legalitas untuk melakukan penempatan tenaga kerja terhadap alumninya. Jadi harus memiliki tanda daftar. Lalu tanda daftar itu aktif
aktif ya Bapak Ibu selama melakukan penempatan. Lalu itu dibuktikan dengan apa? Laporan penempatan dan laporan kegiatan pada disnaker setempat. Maksudnya disnaker setempat adalah disnaker di mana Bapak Ibu menerima surat tanda daftar. Kalau memang Bapak Ibu menerima surat tanda daftar, maaf saya kasih contoh, misalnya dari Sudinaker Jakarta Selatan, maka Bapak Ibu harus setiap bulan melakukan laporan penempatan dan laporan kegiatan kepada Sudinaker Jakarta Selatan. Lalu syarat-syarat daripada pembentukan kelembagaan itu adalah Bapak Ibu harus memiliki struktur organisasi. Siapa yang menjadi penanggung jawab, siapa yang menjadi ketua, dan siapa yang akan menjadi pejabat pengelola informasi pasar kerja, pejabat yang akan mengelola bimbingan penyuluhan jabatan, dan pejabat yang mengelola daripada perantaraan kerja. Lalu Bapak Ibu juga harus mengajukan rencana penempatan untuk 1 tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu di saat mengajukan permohonan surat tanda daftar, selain struktur organisasi, SK Kepala Satuan, Bapak Ibu juga harus memiliki perencanaan agar Dinas Tenaga Kerja mengetahui bahwa Bapak Ibu membentuk BKK itu berkeinginan untuk melakukan penempatan tenaga kerja. Lalu jangan lupa Bapak Ibu setelah memperoleh surat tanda daftar, Bapak Ibu harus memiliki suatu ruangan karena BKK ini adalah tempat pelayanan. Jadi Bapak Ibu harus memiliki satu ruangan untuk dapat menerima pelayanan penempatan tenaga kerja, di mana para struktur organisasi, orang-orang yang ada dalam struktur organisasi itu bisa melakukan pelayanan di tempat tersebut. Dan perusahaan atau pengusaha pun bisa mendatangi tempat pelayanan itu jika ingin melakukan perjanjian atau ingin meminta mengajukan lowongan pekerjaan ke tempat Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya pada BKK ini adalah tidak boleh melakukan penempatan selain alumninya, lalu tidak boleh melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri karena peraturan yang Bapak terima adalah surat tanda daftar. Kalau BKK itu melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, artinya BKK itu harus menjadi lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Dan itu akan melakukan perizinan melalui OSS. Ya Bapak Ibu, dan itu akan ada aturan-aturan terpisah yang menurut saya itu tidak akan kita miliki kalau satuan pendidikan SMK khususnya. Lalu pemberi kerja membutuhkan tenaga wajib mengajukan permohonan. Lalu Bapak Ibu dilarang juga melakukan kutipan kepada tenaga kerja itu sendiri. Mohon maaf, saya mungkin kurang memasukkan prinsip ini. Selain dilarang melakukan penempatan di luar alumninya, lalu tidak boleh melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, Bapak Ibu selaku pengelola BKK juga tidak boleh melakukan pengutipan kepada tenaga kerjanya atau kepada alumni tersebut. Itu larangan keras Bapak, karena kita sudah menandatangani konvensi ILO di mana kita tidak boleh melakukan pengutipan kepada tenaga kerja atau alumni yang terdaftar di BKK tersebut. Lalu setelah Bapak Ibu misalnya melakukan penempatan, Bapak Ibu jangan lupa setiap rancangan perjanjian kerja yang disampaikan oleh perusahaan disampaikan juga kepada Dinas Tenaga Kerja atau kabupaten atau kota di mana Bapak Ibu menerima surat tanda daftar. Mengapa demikian? Karena hal ini ada aturannya
Bapak Ibu bisa nanti membaca di dalam Permenaker 39 bahwa dalam perjanjian kerja itu harus disertai dengan persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, Bapak Ibu di saat akan melakukan penempatan, misalnya tenaga kerja atau alumni yang sudah diterima atau sudah akan diterima oleh perusahaan, wajib melakukan OPP, orientasi pra penempatan bagi alumninya bersama-sama dengan Disnaker. Karena di dalam orientasi pra penempatan tersebut ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Disnaker, yaitu misalnya tentang budaya kerja, tentang hak dan kewajiban, atau kami mengatakannya syarat-syarat kerja, sebagaimana yang tersebut di dalam perjanjian kerja tersebut. Selain itu juga akan disampaikan tentang jabatan-jabatan yang telah diterima, misalnya jenjang karir terhadap jabatan-jabatan yang akan diterima alumni tersebut akan juga bisa disampaikan di dalam OPP tersebut. Selain itu Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan pejabat-pejabat dalam struktur organisasi, kami mengatakannya adalah pelaksana penempatan tenaga kerja, yang selanjutnya akan disebut dengan petugas antar kerja, harus mengikuti atau wajib mengikuti bimbingan teknis antar kerja. Bimbingan teknis antar kerja itu isinya seperti apa saja, yaitu bimbingan teknis tentang informasi pasar kerja, tentang penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta perantaraan kerja. Hal-hal ini harus wajib disampaikan atau diberikan kepada pelaksana penempatan tenaga kerja yang berada di BKK tersebut agar mereka bisa diangkat menjadi petugas antar kerja. Ini adalah alur kerja dari BKK sendiri. Bapak Ibu bisa melihat alur ini sehingga Bapak Ibu para pengelola BKK ataupun yang akan membuat BKK atau sudah membentuk BKK tapi belum melakukan penempatan atau belum melakukan proses perantaraan kerja, ini adalah alur kerjanya. Jadi BKK itu bisa menerima alumninya maupun menerima perusahaannya. Dan di saat Bapak Ibu menerima alumninya, Bapak bisa menyampaikan misalnya tidak ada lowongan pekerjaan. Bapak bisa bertanya kepada Disnaker apakah ada lowongan pekerjaan untuk para alumni yang sudah terdaftar di BKK. Atau misalnya ada perusahaan yang akan melakukan kerjasama, akan membuka lowongan pekerjaan kepada para alumni yang terdaftar di BKK, sampaikan kepada Disnaker apakah perusahaan ini benar-benar sudah memiliki legalitas, apakah memang ini perusahaan tidak terblacklist atau memiliki malpraktek di dalam usahanya, ataukah syarat-syarat kerjanya sudah sesuai dengan hukum ketenagakerjaan atau aturan ketenagakerjaan, baik itu misalnya apakah sudah sesuai dengan jam kerjanya, apakah sudah sesuai dengan upah lemburnya di dalam perhitungan perjanjian kerja ini. Saya berharap Bapak Ibu berkoordinasi di dalam syarat-syarat kerja ini, yaitu tersebut di dalam perjanjian kerja. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, yaitu setelah Bapak Ibu menerima lowongan pekerjaan dan ternyata ada lulusan atau alumni yang menerima pekerjaan tersebut, lalu dilakukan orientasi pra penempatan, Bapak Ibu jangan lupa melakukan pelaporan penempatan kepada Disnaker. Ini dilakukan setiap bulan ya Bapak Ibu, namun yang saya dengar selama ini sedikit sekali BKK-BKK itu yang melakukan pelaporan penempatan kepada Disnaker setempat. Saya berharap dengan adanya sesi kita di hari ini, pelaporan-pelaporan tersebut dapat disampaikan kepada Disnaker. Next, selanjutnya, tadi saya sudah sampaikan mekanisme bagaimana perusahaan di dalam berhubungan dengan BKK tersebut.
Ini adalah mekanismenya Bapak. Semua diatur di dalam Permenaker 39, khususnya di dalam pasal 51. Jadi pemberi kerja atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja melalui BKK wajib mengajukan permohonan ke Dinas Kabupaten Kota untuk mendapatkan persetujuan. Mengapa demikian? Ini semua adalah untuk kebaikan kita bersama. Karena kita juga tidak mau Dinas Tenaga Kerja memberikan, maksudnya perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki legalitas atau perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki karakter yang baik yang mengakibatkan BKK itu sendiri menjadi rusak ya istilahnya, kalau saya bilang menjadi hancur, jadi tidak dipercaya oleh para alumni yang sudah mendaftarkan diri di dalam BKK tersebut. Demikian, selain itu juga tadi sudah saya sampaikan agar si Dinas Tenaga Kerja itu bisa melihat rancangan perjanjian kerja yang disampaikan oleh perusahaan itu kepada BKK itu isinya seperti apa. Jangan sampai hak-hak daripada tenaga kerja itu tidak diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kiranya Bapak Ibu para pengelola BKK bisa memahami ini, mengapa Disnaker Kabupaten Kota sangat ikut campur di dalam hal ini. Ini adalah untuk menjaga para tenaga kerja kita jangan sampai tidak terlindungi oleh aturan-aturan ketenaga kerjaan. Ini adalah orientasi pra pemberangkatan, sebagaimana tadi saya sampaikan, isinya adalah tentang perjanjian kerja, kondisi lingkungan kerja, budaya kerja, ini semua mentalitas dan disiplin. Ini semua diatur di dalam pasal 52 ayat 1 dan 3 dalam Permenaker 39 tahun 2016. Bapak Ibu bisa membaca dan mendownload Permenaker tersebut agar Ibu Bapak bisa memahami mekanisme daripada BKK itu sendiri. Lalu apa sih kelebihan daripada BKK selain tadi disampaikan bisa Bapak menyalurkan para alumni yang terdaftar di BKK itu sendiri, Bapak Ibu juga bisa menyelenggarakan job fair. Kalau bahasa Inggrisnya itu job fair, kalau di dalam ketenaga kerjaan itu disebut dengan pameran kesempatan kerja. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan, BKK itu bisa melakukan job fair sesuai dengan pasal 53 dan tadi seperti saya sampaikan apa saja syarat yang harus disampaikan. Yang tidak boleh adalah tidak boleh melakukan kutipan terhadap tenaga kerja maupun alumninya. Itu saja sebenarnya Bapak, lalu tidak boleh melakukan penempatan ke luar negeri dan tidak boleh di luar alumninya. Selanjutnya pelaporan Bapak Ibu, ini yang jadi kelemahan kami di saat memintakan laporan kepada BKK yang sudah memperoleh tanda daftar. Bapak Ibu, laporan itu bisa berisi yaitu data pencari kerja yang terdaftar. Jadi alumni yang terdaftar Bapak Ibu bisa sampaikan, lowongan pekerjaan yang sudah terdaftar, lalu data pencari kerja yang telah ditempatkan, lalu penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan pekerja apabila lowongan tersebut memang sudah tidak bisa lagi diisi. Lalu apabila pencari kerja itu sudah misalnya sudah bekerja di tempat lain atau sudah bekerja di tempat itu sendiri maupun pencari kerja itu sudah berusaha, berwirausaha atau pencari kerja itu sendiri sudah melakukan misalnya tidak lagi maksud saya bersekolah kembali ke tempat yang jenjangnya lebih tinggi. Ini bisa dihapuskan dalam pendaftaran pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, apabila Bapak Ibu melanggar daripada misalnya melakukan pengutipan terhadap alumni yang sudah terdaftar, lalu Bapak Ibu melakukan juga penempatan tenaga kerja ke luar negeri, lalu melakukan misalnya salah satunya melakukan pameran kesempatan kerja tetapi tidak melaporkan kepada Disnaker Tenaga Kerja, maka Disnaker Tenaga Kerja bisa melakukan pembinaan. Pembinaan itu bisa dalam bentuk tertulis, pemberhentian sementara, dan pembatalan tanda daftar. Hal ini semua diatur di dalam Permenaker 39 tahun 2016. Peringatan tertulis itu seperti apa, dan itu berjangka waktu berapa,
Bapak Ibu bisa kita sama-sama membaca nanti. Lalu pemberhentian sementara ini akan dikeluarkan apabila peringatan tertulis tidak diindahkan para pengelola BKK, maka akan dilakukan pemberhentian sementara. Namun apabila peringatan pemberhentian sementara pun tetap tidak diindahkan oleh para pengelola BKK, maka Disnaker Kabupaten Kota berhak untuk membatalkan tanda daftar yang pernah diberikan. Lalu bagaimana apabila perusahaan BKK itu atau SMK tersebut sudah dibatalkan tanda daftarnya? Apakah boleh mendaftarkan kembali? Boleh Bapak Ibu. Di dalam Permenaker 39 pada pasal 70 boleh Bapak Ibu melakukan pendaftaran kembali, tetapi setelah 1 tahun terhitung sejak tanggal pembatalan. Jadi Bapak Ibu boleh mendirikan BKK kembali dan memperoleh tanda daftar kembali setelah 1 tahun tanda daftar yang kemarin itu dicabut oleh Disnaker setempat. Permasalahan-permasalahan yang kami hadapi selama ini adalah di dalam pendirian BKK dan pada umumnya adalah belum adanya kesamaan pemahaman terhadap BKK. Jadi para pengelola BKK umumnya hanya menerima surat tanda daftar saja. Mereka belum mengetahui apa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para BKK itu sendiri, para pengelola BKK itu sendiri. Lalu pembinaan BKK itu belum terarah dan bersifat sporadik seperti yang selama ini kita lakukan. Terkadang Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan tanpa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, sehingga Dinas Pendidikan lalu melakukan pembinaan juga yang akhirnya sebenarnya mengakibatkan menjadi 2 pemahaman yang akan berbeda. Tapi seperti kita di saat ini, semoga menjadi 1 pemahaman kembali buat Bapak Ibu para pengelola BKK bahwa Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Pendidikan sebenarnya adalah melakukan pembinaan BKK masih terarah kepada aturan dan regulasi yang berlaku. Lalu para BKK juga belum memahami mekanisme penempatan, sehingga yang sering kami temukan adalah para BKK itu masih melakukan pengutipan terhadap tenaga kerjanya, lalu BKK juga masih tidak melakukan pelaporan penempatan karena menganggap aku kan yang cari lowongan, aku kan yang memberikan istilah mencari pekerjaan, lalu penempatan juga aku. Nah, ini yang masih ada egosentris dari BKK itu sendiri. Lalu terjadinya penanggung jawab dan pengurus BKK yang tidak pernah disampaikan kepada Disnaker. Jadi banyak sekali dari Disnaker Kabupaten Kota yang saya sadari juga masih kurang pemahaman karena banyaknya mutasi-mutasi para pejabat yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, sehingga mengakibatkan yang sudah mumpuni mengetahui tentang regulasi terhadap BKK dalam melakukan penempatan tenaga kerja, mereka menjadi melupakan pembinaan-pembinaan, sehingga di saat BKK itu penanggung jawabnya sudah berganti maupun pengurusnya sudah berganti, mereka tidak lagi melakukan pembinaan. Seperti itu yang sering sekali terjadi, sehingga penanggung jawab, jika ada satu kejadian beberapa waktu yang lalu, ternyata kepala sekolahnya itu sudah tidak berada di SMK tersebut, tetapi karena di dalam database Disnaker Kabupaten Kota, penanggung jawab adalah kepala sekolah, adalah beliau, maka beliaulah yang dipanggil oleh pihak kepolisian. Dan beliau itu juga terkaget-kaget karena di periode tersebut, beliau sudah tidak lagi bertanggung jawab terhadap SMK tersebut, karena beliau sudah dimutasi ke satuan pendidikan atau SMK yang lain. Nah, inilah manfaat daripada pergantian penanggung jawab dan pengurus untuk disampaikan kepada Disnaker. Dan kelima, hendaknya diadakan reward dan punish terhadap BKK. Ini sedang kita usahakan ya Bapak Ibu. Kami Kementerian Ketenagakerjaan juga selalu berusaha melakukan
perbaikan-perbaikan baik itu aturan yang ada di dalam ketenagakerjaan maupun saya berharap juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BKK tidak melaporkan penempatan, tadi saya sudah sampaikan. Lalu format laporan penempatan yang terkadang kami menyadari kesulitan daripada BKK atau pengelola BKK di dalam menyampaikan laporan penempatan karena Bapak Ibu banyak sekali merangkap jabatan. Bapak Ibu sebagai pengajar, sebagai guru, Bapak Ibu juga sebagai pengelola BKK, lalu mungkin banyak sekali format-format laporan. Baik itu misalnya tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi Bapak Ibu juga harus memberikan format-format laporan dari kementerian-kementerian lain. Misalnya mungkin ada dari format laporan dari Kementerian Perindustrian. Itu yang membuat Bapak Ibu semakin merasa, aduh kok banyak sekali format-format laporan. Nah, kami juga selaku pembuat kebijakan juga akan mencari format pelaporan penempatan yang sebaiknya itu seperti apa. Pada dasarnya kita Kementerian Ketenagakerjaan merasa bahwa format laporan kami hampir mirip dengan tracer study yang sedang dibuat atau telah dibuat oleh Kemendikbud sejak tahun 2020 kalau saya tidak salah. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di dalam webinar kita di pagi sampai siang nanti. Kiranya Bapak Ibu bisa sama-sama memahami tentang regulasi dan fungsi daripada Bursa Kerja Khusus itu sendiri.